Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana, ahoy. Jumpa lagi bersama kita di sini di acara Ngopi Bareng hanya di Nauli TV. Kita di Ngopi Bareng ini selalu ingin memberikan edukasi tentang topik-topik yang sedang hangat terjadi berkembang di sekitar kita. Jadi langsung saja pada saat hari ini kita lagi concernnya membahas tentang virus corona. Jadi ada tagline bersama melawan virus corona. Upaya kita untuk melawan pandemi ini akan kita ceritakan kepada kawan ngopi di rumah dimanapun berada pada saat nonton nanti. Banyak yang akan kita ulas termasuk tentang bagaimana sih apa tuh virus corona, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara kita untuk bisa survive dan tidak terkena dan akhirnya virus ini menghilang. Bersama saya di sini sudah ditemani dengan narasumber kita, Dr. Ade Gustina Siahaan. Halo Dok, apa kabar? Baik, baik. Mungkin banyak pertanyaan ini dan nanti kawan-kawan ngopi kita di rumah itu kok jaraknya jauh amat sih katanya. Ya benar-benar. Ini jadi sebenarnya gimana Dok? Jadi kan kita tadi udah mulai ya dari pertama Irfan dan tim masuk ya kan, teman-teman masuk sudah kita periksa dulu suhunya dengan menggunakan thermal supaya apa? Supaya juga menjaga social distancing atau jarak ya, karena sekarang ini virus corona ini dengan cara yang paling sederhana adalah social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter. Jadi kenapa kita berjauh-jauhan seperti bermusuhan? Ini juga menjaga supaya tidak terjadi penularan virus corona. Kenapa harus 1 meter? Kenapa nggak setengah meter atau gimana? Kenapa jaraknya harus 1 meter? Benar, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kenapa harus 1 meter? Kenapa nggak setengah meter atau bahkan berapa senti gitu ya? Jadi karena penularan virus corona ini adalah melalui droplet. Droplet itu apa sih dok? Droplet itu adalah penularan melalui air liur atau air ludah. Jadi kalau kita ngomong kan kadang-kadang mau hujan ya, apa nih ngomong muncrat hujan. Iya benar. Jadi kalau misalnya penularan dari droplet dengan jarak jauh begini, otomatis kan kalau misalnya ludah tidak langsung mengenai teman kita ngobrol gitu. Jadi jarak 1 meter itu adalah jarak yang paling ideal saat ini ya dok, pada saat kita berbicara. WHO 1 sampai 2 meter dan menggunakan masker. Cuman karena kita sudah social distancing dan kita sudah bersih, ya kita bisa dengan membuka masker. Tapi kalau di luar jangan lupa ya teman-teman, gunakan masker di rumah. Yang ngomong soal bersih-bersih tadi kan. Jadi kawan ngopi di rumah perlu tahu tadi sebelum kami masuk tadi seperti dokter bilang kami tadi berikan thermal, periksa suhu gitu kan. Dan tadi dokter mengajarkan kita bagaimana sih cara mencuci tangan yang saat ini sedang digiat-giatkannya kan dok pada masa pandemi ini untuk mencegah penularan virus corona. Betul sekali Ivan. Jadi sebenarnya kita kenapa mencuci tangan? Jadi dalam dunia medis itu, apalagi saya kan berprofesi sebagai dokter, mencuci tangan itu dengan 6 langkah. Kenapa? Kalau kita mencuci tangan biasa dengan cara biasa, mungkin hanya efektif di telapak tangan. Tapi seperti buku-buku tangan, kemudian kuku-kuku tangan mungkin nggak bisa kena. Jadi kenapa harus 6 langkah? Supaya semuanya ini, tangan kita ini bersih, kemudian terjangkau yang bisa kuman itu tersimpan gitu. Jadi memang benar-benar bisa steril. Dan jangan lupa kalau misalnya susah untuk mendapatkan desinfektan ataupun alkohol, sebenarnya sangat disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi kalau Irfan nanti nih Van dari luar kan mau ke rumah, melepaskan sepatu, kemudian disimpan, jangan lupa ke dapur dulu. Kalau dulu kan ke kamar dulu mungkin jumpa istri ya. Kalau dulu ke dapur dulu, lakukan 6 langkah cuci tangan supaya kita aman dan keluarga kita aman. Begitu. Oke. Tapi selain ada dokter Ade di sini juga kita ada narasumber lagi yaitu Nadiratul Husna Panggabean. Halo Sna. Nothing. Halo Kak, selamat sore. Iya. Ya, kapan kawan ngopi nonton kita lah. Kan boleh kita ditonton pagi, siang dan malam gitu ya. How are you today? I'm fine, thank you. How are you today? Why you're talking English? Just practice maybe.
That's okay. So just get to the point. What would you like to talk about? Nadiratul Husna ini sekarang, jadi Nadiratul Husna itu mahasiswi magister psikologi. Jadi corona ini sebenarnya ada faktor medik lah yang paling utama kan dok, dan di selain itu ada faktor psikologis yang bisa kita edukasikan ke masyarakat begitu. Jadi inilah dua narasumber kita, Dr. Ade Syahan dan Nadiratul Husna. Teringat tentang wabah nih, Dr. Ade dan Husna. Kita sudah banyak mendengar wabah-wabah sebelumnya, SARS misalnya, MERS, kemudian akhir ini muncullah coronavirus. Menurut kalian bagaimana sih sebenarnya wabah itu bisa ada gitu? Coba saya bantu untuk ini dulu ya. Oke. Sebelum kita mengalami pandemi kasus coronavirus untuk saat ini, ada nggak pandemi yang memang ada sebelumnya, sebelum virus corona ini? Sebenarnya ada, dan ada kaitannya dengan coronavirus ini juga. Apa itu Black Death atau wabah hitam? Nah, itu terjadi di negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-14. Yes, dan tahu itu bisa menewaskan korban jiwanya sampai 200 juta selama during 4 tahun. 4 tahun. Nah, bagaimana virus itu bisa berhenti? Dan ada kaitannya dong dengan coronavirus, jarak. Social distancing or physical distancing. Dan pada saat itu para pejabat yang ada di biasanya itu penyebaran di negara Eropa, kemudian itu terjadi di pelabuhan Ragusa oleh orang Venesia. Otomatis pelabuhan orang-orang nelayan dong. Nah, mereka dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain bagaimana? Pasti ada kontaminasi, terinfeksi. Nah, itu tadi jarak mereka aplikasikan pada saat itu. Kemudian pertamanya tuh mereka namanya isolasi mandiri ya, sama yang kita lakukan ya. Makanya saya bilang ada kaitannya dengan coronavirus ini, karena ada wabah sebelum coronavirus ini pada abad ke-14 sampai akhir abad ke-14 ya. Kemudian dulunya itu langkah pertama itu mereka atur jarak isolasi selama 30 hari. Satu bulan cukup ya? Iya, pada saat itu karena mungkin memang penyebarannya cukup cepat, mungkin pada saat ini juga makanya mereka maraknya dengan 30 hari. Coba dulu 30 hari. Dinamakan Trentino. Apa namanya? Trentino. Iya. Kemudian Spanyol karena tri gitu kan. 30 hari. Kemudian semakin bertambahnya waktu, maka isolasi mandiri itu dinamakan dengan isolasi paksa selama 40 hari. Dinamakan kuarantino. Nah, itulah istilah kuarantino pada zaman Black Death itu kita masih terapkan karantina wilayah untuk saat ini. Ya, asalnya seperti itu. Karena kuarantin kan 40 gitu kan. Sedikit menilai. Nah, saya sempat baca juga kan dok ini tentang artikel kesehatan, bahwasanya karantina itu malah dikenalkan jauh sebelum itu. Nah, ada namanya Dr. Avicenna. Ilmuwan sebenarnya Dr. Avicenna ini jarang terdengar namanya gitu kan. Lebih dikenal dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina beliau itu adalah bapak daripada kesehatan untuk kesehatan Islam. Ya. Jadi Ibnu Sina. Dok, kita kembali lagi ke topik masalah wabah gitu kan. Sebenarnya wabah ini muncul gara-gara apa sih dok? Jadi gini, wabah itu yang menentukan bukan hanya dokter ya. Jadi yang menentukan itu adalah ahli epidemiologi. Jadi mereka yang belajar. Beda dengan kedokteran, epidemiologi. Sama medis, tetapi bidang yang kita kuasai beda. Kalau dokter kan lebih kepada pengobatan, kemudian preventif. Kalau misalnya epidemiologi, mereka mempelajari bagaimana penyakit itu bisa menyebar atau menular cepat itu. Jadi yang mengetahui jumlah angkanya itu adalah ahli epidemiologi. Itu berarti memang mereka itu sekolah untuk tahu itu gitu kan. Cuman kalau berbicara untuk saat ini mengenai wabah, kenapa sih disebut sebagai wabah? Kenapa?
karena ada suatu muncul penyakit dalam waktu yang cepat dan menginfeksi banyak orang. Ya, jadi seperti kita contohkan, kalau yang di Blackhead itu mungkin itu yang abad 14 ya, nah ya, jauh sekali ya. Tapi yang kalau misalnya di dunia yang dalam 10 sampai 15 tahun belakangan ini, kita juga tahu beberapa wabah seperti wabah Ebola, kemudian SARS ya. Sampai sekarang SARS itu belum ada vaksinnya loh sebenarnya. Iya. Tapi ini kan kita harus bicara dalam dunia medis itu, kita nggak boleh kalau saya kasih tahu sekarang maka begitulah keadaan untuk saat ini sampai berikutnya, tidak. Kita akan terus berkembang, akan terus diteliti, maka iya, informasi yang kita dapatkan hari ini mungkin berubah dengan besok, kemudian dengan minggu depan, dengan tahun depan. Jadi memang informasinya harus update. Jadi wabah itu adalah penyakit yang menyerang suatu wilayah dalam waktu cepat dan menyebabkan kematian. Dan untuk corona sendiri, coronavirus ini sifatnya pandemi. Artinya apa? Hampir di seluruh dunia itu terkena virus ini. Jadi pandemi. Nah, ini pertanyaan menarik, Dok, sebenarnya. Ada banyak virus ini kan. Kita bilang SARS, kita bilang ada virus MERS, kita pernah dengar ada H1N1 flu babi. Iya, benar. Ada lagi flu burung. Iya, benar. Kenapa coronavirus ini yang begitu hebat dalam menginfeksi masyarakat begitu? Ya. Jadi si coronavirus ini kan namanya penyebabnya itu adalah sama seperti virus SARS ya, COV-2, namanya COVID-19. Apa sih COVID-19? Coronaviral disease, ditemukan di tahun 2019. Makanya namanya COVID-19 gitu kan. Dan itu setiap tahun 2019 karena baru nih kan, baru ini masih kita di tahun 2020, itu virusnya itu menyebar dengan sangat cepat. Awalnya dijumpai di negara Cina, yaitu di Wuhan, ya kan, di kota Wuhan. Tetapi pada saat Desember 2019 itu mulai menyebar ke negara lain, dan negara-negara bersih, negara maju yang kita tahu yang mungkin kedokterannya maju, kemudian lingkungannya bersih, ternyata juga bisa tertular oleh virus ini. Dan banyak belajar dari negara-negara yang telah tertular dan telah dinyatakan sudah mulai mengatasi virus ini. Mereka tetap kelimpungan, tetap kesulitan dalam menghadapinya. Jadi beda dengan seperti virus flu burung yang memang diinfeksi dari unggas, ya kan, karena tidak semua orang mempunyai unggas, tetapi ini melalui droplet dan ditularkan oleh manusia ke manusia melalui daerah-daerah transmisi atau daerah-daerah yang terinfeksi sebelumnya. Jadi memang dan dia itu menyebar sangat cepat, ya kan. Artinya kalau saya adalah membawa virus corona, tapi saya tidak punya gejala, ya nanti kita akan jelaskan bahwa virus corona ini juga ada dengan ODP, orang dalam pengawasan, kemudian PDP, pasien dalam pemantauan, kemudian juga OTG, orang tanpa gejala. Jadi kalau misalnya lah saya, jadi yang bahaya ini sebenarnya OTG ya kan. Jadi saya misalnya nggak tahu nih kan, saya bawa virus, ternyata misalnya saya bawa virus, nggak ada gejala, nggak ada batuk, sesak nafas, kemudian demam, ya kan. Kemudian saya jalan tanpa memakai masker, ya kan. Jadi kemudian saya jalan, pada saat ngomong droplet saya sampai nih, ludah nih sampai. Nah, sampainya di tangan si Irfan, tetapi si Irfan ini hobi pegang tangan, pegang hidung, pegang mata. Jadi dia nggak cuci tangan. Jadi si droplet ini tersentuh ke sini, kemudian menyentuh mulut, hidung, dan telinga, akhirnya masuklah ke dalam sistem pernafasan. Jadi memang sifatnya itu infeksius, artinya penularannya sangat cepat. Iya. Jadi mengenai itu tadi kan, Dok, pada saat ini yang paling harus lebih konsentrasi kita ke mana ini, Dok? Untuk mencegah corona ini. Jadi gini, kalau kita bicara suatu penyakit, kita harus tahu dulu pengertian penyakit itu, kemudian gejala klinis. Saya jelaskan lagi ya, bahwa penyebabnya adalah coronaviral virus disease, iya, yang ditemukan di 2019, ya kan. Kemudian untuk gejala klinisnya itu seperti, hati-hatilah teman-teman apabila ada gejala seperti demam, kemudian batuk, pilek, kemudian sesak nafas. Pada fase yang paling ditakutkan adalah munculnya sesak. Tetapi bukan cuma gejala ini aja nih, Van, sebenarnya. Dari dunia medis ini sebenarnya terus berkembang ilmu-ilmu baru untuk mendeteksi awal orang terkena virus corona. Jadi kalau di kulit kadang-kadang dijumpai
sampai juga seperti gejala gatal-gatal atau kemerahan, bisa juga itu sebagai pertanda awal. Kemudian diare. Jadi bukan hanya dari batuk pilek sesak, tapi virus ini sangat bisa dengan semua gejala. Akan tetapi paling gampang kita tahu kalau misalnya ada orang yang dari daerah luar negeri atau dari zona merah yang kita bilang kan, artinya ada kasus kematian di tempat itu atau kasusnya banyak disebut sebagai zona merah seperti Jakarta, ya kan, Bandung. Kemudian dia datang ke Sibolga, kemungkinan kita nggak boleh langsung menjudge ya kemungkinan dia membawa virus gitu. Jadi ya yang harus saya lakukan apa ya? Saya harus menjaga kesehatan saya dulu, kemudian menggunakan masker, kemudian memperhatikan 6 cuci tangan. Supaya apa? Supaya saya tidak tertular virus corona ini yang menyebarnya cepat. Begitu. Kawan ngopi di rumah, sebatas informasi pada saat hari ini 22 April update coronavirus di Indonesia itu, dokter dan Husna, sekarang ada 7.418 positif, 635 wafat, dan 913 sembuh. Wah, nah, banyak yang sembuh. Sembuh ini seperti harapan kan, Dok? Iya, benar. Ternyata Banyak yang sembuh ya. berarti ini virus yang bisa sembuh. Iya, begitu. Kita membangun optimisme ke dalam masyarakat kita. Betul. Untuk sembuh ini, sebelum kita banyak mengkaji tentang itu kan, Dok, mungkin di segmen nanti. Iya, jadi tadi kawan ngopi di rumah sudah banyak tadi dijelaskan oleh Dokter Ade bahwasanya wabah itu adalah penyakit infeksius yang bisa menyebar kemana-mana. Ya, kenapa virus corona ini cepat menginfeksi masyarakat? Karena ditularkan dari manusia ke manusia, kan begitu kan, Dok? Dan dari droplet itu, misalnya kalau flu burung, ya itu unggas, gak semua ada kita memelihara unggas. Terus satu lagi, Van, kenapa berbahaya? Obatnya belum ada. Ya, vaksinnya belum ada. Jadi suatu penyakit itu juga disebutkan berbahaya. Kita belum menemukan terapi yang tepat untuk itu. Maksudnya kita belum menemukan obatnya atau vaksinnya, karena dia kan virus ya. Jadi kenapa berbahaya? Jadi kalau orang misalnya terinfeksi, ya kita atasi dulu, kenali gejala awal, kita terapi atau kita treatment, ya kan? Tetapi obat yang sebenarnya belum ada nih, masih dikembangkan sama ahli-ahli, para ahli, ya kan? Jadi pada saat begini, Dok, pertanyaannya, pada saat saya terkena virus, ada contoh kasus saya terkena virus tanpa gejala, itu kan itu karena imunitas saya atau bagaimana, Dok? OTG tadi yang kita bahas itu, orang tanpa gejala itu, kenapa bisa ada seseorang yang terkena dampak virus, dia ada virus di dalam tubuhnya tapi tidak menimbulkan gejala apapun? Ya, jadi virus itu masuk ke tubuh kita itu akan menimbulkan penyakit sangat bergantung kepada imun. Imun itu adalah kekebalan. Jadi kalau misalnya virusnya ini ada datang sama saya, misalnya, akan tetapi imunitas saya kuat, saya makan makanan yang bergizi, kemudian sehat, kemudian pola hidup saya bagus, kemudian saya tidak merokok, mencuci tangan dengan benar, mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga, maka imunitas itu terbentuk, ya kan? Akan tetapi kalau misalnya dengan imunitas saya rendah, maka virus itu akan datang dan menimbulkan penyakit. Jangan salah loh, Van. Kita juga tahu kan ada salah satu selebgram artis yang hobi olahraga, badannya sehat kan ada ya? Badannya sehat, kemudian dia terkena virus corona. Iya, itu mungkin ya. Jadi dia tuh yang olahragawan ya, kita tahu ya, dia fitness, dia makan bergizi, selalu tuh postingannya itu tentang bagaimana hidup sehat, Setiap harinya imun kita berubah. Jadi kita nggak boleh sepele ya teman-teman ya, bahwa saya sehat nih, saya udah olahraga, saya udah makan yang sehat, saya nggak merokok. Tetapi imun itu setiap harinya bisa berubah. Mungkin faktor kelelahan di hari itu, kemudian tiba-tiba kita lupa untuk cuci tangan, jumpa sama orang pembawa virus corona ya, jadilah saya terkena virus. Pada saat itu mungkin imun saya lagi rendah, lagi drop, ya muncullah mulai gejala. Makanya kalau misalnya seperti itu ya nggak boleh kayak mana ya, dari segi psikologis juga sebenarnya boleh khawatir tapi nggak boleh panik ya. Cemas boleh, berlebihan nggak boleh. Cemas boleh tapi nggak boleh panik. Iya, nggak boleh.